Hai, selamat datang di acara Macata, mari cari tahu. Oke teman-teman, kali ini kita spesial banget nih teman-teman, karena kita akan mengulas tema yang menarik bersama aku, Bakti Utomo, yang akan menemani kalian di episode kali ini. Oke teman-teman, di episode kali ini spesial banget. Tahu nggak teman-teman, ruang publik merupakan tempat ruang yang aman yang seharusnya bisa dirasakan oleh laki-laki maupun perempuan. Tapi sayangnya kerap kali kita melihat kejadian yang kurang mengenakan yang dialami oleh perempuan di ruang publik. Nah, maka dari itu kita akan membahas tema catcalling. Kenapa masih saja terjadi catcalling di ruang umum? Nah, untuk itu kita akan melihat dulu nih satu cuplikan video yang satu ini. Yogyakarta, kota yang tidak pernah kekurangan cerita tentang ruang, budaya, dan manusia. Namun, di balik kehangatan sudut-sudut kota ini, masih ada ruang diskusi yang terus kita rawat. Sebuah ruang di mana setiap suara didengar dan setiap cerita dihargai. Disinilah teman-teman dari feminis Yogyakarta bergerak bukan sekedar kumpul, tapi merajut pemahaman tentang apa itu kesetaraan dan inklusif. Melalui berbagai ruang sapa, kelas belajar, hingga diskusi publik, komunitas ini konsisten meretas batasan, mempertanyakan stigma, dan membuka mata kita bahwa keadilan gender adalah hak bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Mereka membawa isu-isu yang kerap dianggap tabu atau jauh di atas awan menjadi obrolan sehari-hari yang dekat dengan realitas kita. Mulai dari lingkungan, rumah, kampus, hingga ruang publik. Sebab kesetaraan tidak pernah berjalan sendirian. Ia lahir dari solidaritas, tumbuh dari empati, dan bertahan karena adanya konsistensi dari orang-orang yang peduli. Maka dari itu, bagaimana langkah kita selanjutnya untuk menciptakan ruang yang aman bagi semua? Mari kita dengar langsung cerita, perjuangan, dan harapan mereka. Saksikan obrolan mendalam kami bersama Feminis Yogyakarta, karena setara dimulai dari cara kita mendengar. Nah, itu tadi guys, profil Feminis Jogja. Dan spesial lagi kali ini kita sudah mengundang narasumber dari Feminis Jogja. Tolong sapa dulu dong, Kak Rini. Gimana Kak kabarnya Kak? Halo, baik. Makasih ya udah diundang. Sama-sama Kak. Makasih banyak ya Kak udah mau hadir di acara Macata hari ini ya Kak. Iya. Nah, sebelumnya Kak, teman-teman kan belum tahu nih, Iya. belum pada tahu kenal sama Kakak. Sapa dong teman-teman dan kenalan sama teman-teman Macata Kak. Oke, halo semuanya. Halo Kak. Oke, nah guys, sebelum kita masuk ke sesi kita, aku mau tahu dulu dong Kak, sebenarnya Feminis Jogja itu organisasi atau komunitas yang bergerak di bidang apa sih Kak? Oke, jadi sebenarnya kami itu organisasi ya, namanya Feminis Jogja, tapi kita punya alias. Jadi kita punya alias itu Gender Mahardika. Itu jadi Feminis Jogja itu nama beken, itu di media sosial, terus di website, tapi secara akta notaris kami itu Gender Mahardika. Nah, kami itu komunitas anak muda yang berangkat dari isu kesetaraan gender gitu. Begitu. Dan kalau boleh tahu Kak, gimana sih awalnya terbentuk Feminis Jogja Kak? Apakah ada yang awalnya pingin mau menggerakkan suatu isu gitu Kak? Awalnya gimana Kak kalau boleh tahu? Iya, awalnya dari ketertarikan, terus dari juga mungkin sebagaimana anak muda gitu, kayak cari teman yang punya perspektif yang sama, terus punya
isu yang digemari yang sama. Itu awalnya dari itu, dari temanku yang founder. Jadi foundernya bukan aku, foundernya namanya Kak Ersa Haya gitu. Dia mendirikan Femiok di tahun 2018 karena dia peduli sama isu-isu tentang perempuan. Menarik banget ya teman-teman, awal mula terbentuk Feminis Jogja. Nah, Kak, aku mau tahu ini, selama di Feminis Jogja itu kegiatan apa aja sih yang dilakukan, Kak? Oh, jadi kegiatannya karena kami memang mau apa ya, menambah diskusi gitu ya, memperkaya perspektif masyarakat tentang kesetaraan gender. Jadi kegiatan kami ya bergelut di diskusi, terus kadang di tahun kemarin kami ada workshop gitu. Jadi kegiatannya sama, biasanya perempuan muda, laki-laki, anak muda usia 18 sampai 35 biasanya kami gitu. Jadi kami diskusi terus workshop. Menarik banget ya, seru banget sih ya kalau misalnya diikutin kan. Iya. Wow. Dan kalau boleh tahu lagi Kak, apa sih keresahan yang ditemui di Feminis Jogja di masyarakat sekarang ini Kak? Oh, yang kami apa ya, yang jadi perhatian kami itu tentunya isu tentang kesetaraan gender gitu. Dan kesetaraan gender itu nggak melulu tentang mungkin jumlah perempuan di dalam kelas kalian gitu yang lebih sedikit dari laki-laki, tapi juga tentang bagaimana perempuan tuh menjalani kehidupannya gitu loh. Bagaimana mereka menghadapi stigma, stereotip gitu, atau kekerasan seksual gitu. Itu yang jadi fokus utama Iya, itu di yang jadi Feminis Jogja ya Kak? Iya. Oh, seperti itu. Iya, walaupun isunya itu tentang perempuan, bukan berarti hanya perempuan yang dapat terlibat. Karena kan perempuan di dalam masyarakat ya, jadi semua pihak, terutama laki-laki juga harus terlibat gitu. Jadi feminis nggak cuma perempuan gitu. Betul. Menarik banget sih. Dan kalau di Feminis Jogja sendiri, kalau boleh tahu nih Kak, anggotanya udah berapa Kak? Oh, kalau anggota, kalau misalnya pengurus itu kami ada 6, hanya berenam. Tapi kalau misalnya diskusi, lalu mungkin workshop itu banyak. Jadi kadang diskusi terakhir itu kami kalau nggak salah 25, itu diskusi tentang membicarakan, memaknai ulang cinta gitu. Wow, Menarik banget memaknai cinta. Mendefinisikan cinta yang aman, menyenangkan, dan bebas dari kekerasan. Wow, menarik banget sih. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke. Dan event terakhir itu kapan Kak? Kalau event Terakhir yang sebelumnya? kemarin, sekarang bulan apa sih? Juni ya? Oh, udah lama. Kalau nggak salah Maret. Oh, Maret semalam. Iya, Maret. Itu kegiatan apa Kak kalau boleh tahu? Kita diskusi gitu, lagi. biasanya kami promosi acara itu di Instagram gitu, terus kami diskusi di rumah makan waktu itu iya, jadi kami seringnya di kafe, di rumah makan ya gitu. Jadi supaya itu loh, kan kita kadang merasa mencari ilmu tuh di kelas kaku gitu ya, padahal ada ruang-ruang lain yang menyenangkan gitu. Sepakat. Jadi teman-teman, ilmu itu bukan cuman didapatkan di kelas-kelas saja, di ruang umum pun bisa kan Kak? Betul kan Kak? Jadi gitu guys, ilmu tadi itu bukan cuman dapat di kelas, tapi di ruang umum pun bisa dapat kan Kak? Betul. Dan menariknya lagi, Feminis Jogja tadi ini bukan cuman, ya namanya feminis kan, jadi memang menyuarakan hak semua yang bisa itu kan Kak? Bisa. Iya, karena feminisme kan bicara tentang hak untuk perempuan ya. Jadi pasti pembicaraan kita berangkat dari situ, tapi tidak terbatas pada itu. Gitu. Oh, terima kasih Kak. Nah teman-teman, kita kan tadi udah membahas nih apa itu Feminis Jogja. Segmen berikutnya nggak kalah seru nih teman-teman. Kita akan masuk segmen catcalling. Maka itu jangan kemana-mana, tetap di Macata. Cari tahu. Oke teman-teman, selamat datang kembali di acara Macata. Mari cari tahu. Oke teman-teman, kita tadi kan udah tahu nih profil Feminis Jogja. Nah kita akan masuk ini pembahasan yang menarik untuk segmen episode kali ini. Nah Kak, kita langsung saja ke pembahasannya Kak. Sebenarnya kalau ngomongin catcalling itu Kak, itu apa sih Kak catcalling sendiri tuh Kak?
catcalling itu bahasa Inggris ya, tapi aku tadi Oke. juga berpikir apa sih padanan bahasa Indonesianya gitu. Tapi sebagai perempuan aku tahu banget itu catcalling. Mungkin teman-teman perempuan juga tahu kan ya catcalling apa gitu. Jadi ya benar, sebenarnya itu apa sih namanya menarik ini, kiasan gitu. Kamu kan kalau manggil kucing ada kucing lewat kayak pus pus gitu kan, kayak pus pus gitu ya. Nah itu sama, jadi kayak ada perempuan lewat dipanggil, mungkin dipanggil kayak cantik mau kemana gitu kan, terus kayak mau kemana Neng. Nah jadi panggilan yang tidak diinginkan gitu. Nah itu nggak sekedar panggilan, tapi itu adalah dikategorikan harassment atau pelecehan gitu. Nah itu tadi Kak, yang mau jadi pertanyaan Kak, kenapa isu tadi ini apa sangat perlu Kak untuk dibicarakan lebih lanjut Kak? Oh perlu. Oke. Jadi kenapa itu nggak sekedar panggilan gitu ya kan? Iya. Masa kamu dipanggil cantik nggak mau gitu? Karena pertama yang sering mengalami adalah perempuan gitu. Yang kedua adalah perempuan dan laki-laki itu punya pengalaman yang berbeda loh ketika di ruang publik gitu. Misalnya kamu mau jalan nih ke pasar gitu ya, terus ada cowok atau abang-abang yang manggil kamu kayak Bang mau kemana? Kamu mungkin akan ngebro kan, oh mau ke sini gitu. Tapi kalau perempuan mungkin akan berbeda. Kalau aku ya, pertama ketika mungkin itu terjadinya malam hari, aku malam hari pun sudah takut ya sebagai perempuan untuk keluar. Ditambah ada orang manggil gitu, cantik mau kemana gitu. Itu kan nggak sekedar panggilan, tapi aku kan pertama jadi takut gitu. Dan ada banyak loh berita yang kekerasan terjadi kepada perempuan, mau itu pembunuhan atau misalnya perempuan itu dilecehkan secara lebih jauh, misalnya yang memanggil itu lalu menunjukkan anggota tubuhnya yang kurang pantas, itu kan juga tindak lanjut kan dari sekedar panggilan itu tadi gitu. Sebenarnya kenapa catcalling itu nggak boleh? Jadi kalau di isu gender ada yang namanya piramida kekerasan. Jadi iya Menarik ini, namanya teman-teman. nanti teman-teman bisa ditampilkan atau searching namanya rap culture piramid gitu. Jadi piramida budaya perkosaan. Nah di paling ujung Bentar Kak, tadi Kak, apa piramida? piramida budaya perkosaan gitu. Jadi namanya budaya itu nggak cuma satu saja aktivitas ya, tapi itu rangkaian aktivitas yang itu membentuk sesuatu budaya yang membudaya. Jadi gini, bentuknya kan segitiga, itu yang di paling bawah itu adalah sesuatu yang sering diremehkan. Jadi misalnya obrolan yang seksis gitu, misalnya cewek itu seksi banget, pasti dia nakal deh. Nah itu obrolan seksis itu ada di bawah. Nah iya itu di bawah itu. Jadi seringkali itu nggak dipandang sebagai sesuatu yang salah, jadi dinormalisasi. Terus di atasnya itu ada yang lebih lagi dari sekedar obrolan, tapi sudah ada lawannya, misalnya sudah ada orang yang dituju. Itu tadi catcalling ada di kedua gitu. Nah di atasnya ada diskriminasi, ada stigma, ada stereotip. Jadi misalnya, oh perempuan dengan penampilan seperti ini nih nggak boleh nih ada misalnya jadi pilot atau jadi pramugari, nggak boleh gitu. Nah di ujung piramida itu ada yang namanya femisida, yaitu femisida itu pembunuhan seseorang, pembunuhan perempuan karena identitasnya dia sebagai perempuan. Mungkin kalian waktu dengar itu pertama kali, masa sih ada gitu? Ada teman-teman. Teman-teman bisa cari beritanya pembunuhan Yuyun. Ya, jadi Yuyun itu diperkosa, lalu dia diperkosa oleh banyak laki-laki gitu. Lalu dia dibunuh, jasadnya digeletakkan. Dan itu kejadian Yuyun ini yang mendorong banyak aktivis perempuan itu mengusulkan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual UU TPKS gitu. Nah di undang-undang itu mengatur banyak hal, termasuk tadi catcalling itu masuk ke pelecehan verbal gitu. Jadi bisa loh sebenarnya dilaporkan gitu. Betul. Dan juga maksudnya lepas dari sisi serius itu ya kenapa sih ada cewek kamu panggil-panggil gitu. Mesti kenapa biarin aja dia beraktivitas gitu kan. Apapun pakaiannya, terlihat seperti apapun cewek itu, biarkanlah, karena if it's a man, you wouldn't notice gitu loh. You wouldn't do that to a man gitu.
Wow, insight-nya banyak kali teman-teman. Kita dapat pengalaman yang menarik banget dari kita tadi ini. Oke. Jadi tadi kan udah bahas itu segitiga apa tadi Kak? Segitiga Budaya perkosaan, ya, Aduh. rap culture. Tapi Kak, kalau catcalling model di media sosial itu seperti apa Kak? Catcalling model di media sosial, mungkin pengalaman akan berbeda-beda ya sebenarnya. Oke. Tapi yang aku lihat sih catcalling ini adalah mungkin panggilan atau komentar yang nggak diminta gitu loh, tapi ada nuansa-nuansa di dalamnya gitu. Misalnya aku upload foto gitu ya, terus mungkin terus ada DM atau komentar yang memang bernada seksual, mungkin kayak kamu kenapa pakaian terbuka banget, kamu menggoda ya gitu loh. Jadi memang ada nuansa itu, pertama itu tidak diinginkan dan mungkin itu bermuatan seksual gitu sih. Tapi Kak, faktor apa sih Kak yang membuat orang itu pemicu jadi terjadi catcalling Kak? Sebenarnya kalau ditanya aku juga nggak tahu ya, karena aku bukan pelaku. Iya sih. Ya kan. Tapi mungkin itu ya itu tadi sih, mungkin dari piramida itu tadi ya. Jadi apa? Iya, iya tapi teman-teman. ya caper, tapi itu menyakitkan dan tidak perlu gitu loh. Kenapa bisa terjadi ya? Ya mungkin karena karena nggak adil aja ya mungkin dunia pada perempuan. Maksudnya ada stereotip tertentu pada perempuan, misalnya perempuan yang tidak pakai jilbab itu tidak lebih baik dari yang pakai jilbab, sehingga kayaknya dia minta digodain nih gitu. Jadi ada stereotip kayak gitu yang mendorong perilaku tertentu gitu. Jadi memang kalau bisa dibilang stereotip itu harus diubah lagi kan Kak? Oh iya Tentang catcalling itu dong. tadi. Jadi kita kan sebenarnya bisa melihat dunia dengan lebih jujur kalau misalnya nggak ada stereotip. Iya kan? Betul, sepakat. Tapi Kak, apa yang harus dilakukan korban yang mengalami catcalling Kak? Oke, kalau korban mungkin perempuan ya, kan kebanyakan perempuan ya, tapi tidak menutupi bahwa itu terjadi pada laki-laki loh. Bener. Dan ketika laki-laki mengalami itu, tetap dia harus mendapatkan haknya. Maksudnya kalau dia mau melaporkan ya tetap harus dilaporkan, jangan malah di blaming atau kamu kan laki-laki, nggak mungkin nih kamu digodain. Masa laki-laki digodain kayak gitu aja tersinggung, kayak gitu aja malu. Itu nggak laki-laki, itu nggak gitu juga. Sorry tadi pertanyaannya apa? Korban ya, korban harus apa? Korban yang pertama untuk teman-teman perempuan yang mungkin mengalami catcalling, pertama tidak ada yang salah dengan dirimu dan juga tidak ada dengan perilaku maupun dengan baju gitu. Jadi ketika kamu mengalami catcalling, sama sekali itu bukan salahmu, tapi salah pelaku yang melakukan. Gitu. Dan berceritalah pengalaman itu ke teman-teman atau ruang aman yang kamu pilih gitu. Jadi memang pengalaman itu harus disuarakan gitu. Coba kalau perempuan nggak ngomong nih, dia mengalami ketidaknyamanan itu, orang lain mungkin nggak tahu bahwa itu adalah ketidaknyamanan ya. Jadi nggak apa-apa, bercerita aja, temukan ruang aman, dan yang bagi pihak lain yang mendengarkan itu, ya merespon itu dan membantu mewujudkan ruang aman. Gitu. Jadi memang ruangan yang kita jadi tempati itu memang harus dapat membantu kita, support kan nggak? Iya, harus support semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Betul. Tapi Kak, stereotip di masyarakat kan memang menganggap catcalling masih kayak dianggap sepele Kak. Nah itu menurut Kak gimana Kak? Apa dari masyarakat sendiri harus diubah pola pikirnya Kak? Iya dong, maksudnya karena ya itu tadi di budaya di segitiga itu tadi itu mengibaratkan bahwa yang di atas ini bisa terjadi karena budaya-budaya yang ada di bawah gitu loh. Gitu. Jadi tadi kan catcalling ada nih di bawah gitu kan, mungkin aja di kasus ekstrim dia bisa loh menjadi sebuah kasus yang lebih buruk, misalnya kekerasan seksual kepada perempuan, perkosaan, ataupun bahkan pembunuhan tadi, femisida gitu. Jadi memang dari tindakan yang kecil-kecil ini tadi nih kita juga harus ubah supaya jangan sampai terjadi tindakan yang lebih buruk gitu. Tapi kalau dari orang tua dan pendidikan itu berpengaruh nggak Kak terhadap pola
fenomena catcalling ini, Kak? Menurutku semua lingkungan berpengaruh ya, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuannya. Jadi mungkin pengetahuan bahwa untuk keberhargaan diri bagi perempuan, bahwa dia nggak apa-apa ketika bahwa itu bukan salahnya ketika sesuatu itu terjadi, itu penting gitu. Jadi kalaupun dia mengalami, dia sense of worth-nya tidak turun gitu loh. Dia tetap percaya diri, tidak menyalahkan dirinya, itu penting gitu. Yang mungkin untuk laki-laki juga penting karena supaya dia tidak melakukan itu dong gitu. Ataupun ketika dia mengalami, dia mampu mengidentifikasi itu bahwa itu adalah sebuah pelecehan dan itu seharusnya tidak terjadi. Gitu. Oh, oke, Kak. Nah, kan sering ini masyarakat bilang kalau misalnya saat kita di catcalling itu wujud yang pertama dilihat itu gara-gara pakaian. Nah, menurut Kakak itu gimana, Kak? Tapi Kak, tenang dulu, jangan dijawab dulu karena jawaban itu akan kita temukan di segmen berikutnya. Halo semuanya, masih bersama kita di Macata. Mari cari tahu. Nah, Kak, tadi kita udah ngobrol banyak ini, Kak. Nah, yang jadi faktor resiko di masyarakat tuh menganggapnya kalau itu tadi, Kak. Kalau misalnya catcalling tadi itu menganggapnya karena perempuan tadi itu memakai baju yang kurang tertutup gitu. Apakah benar sih, Kak? Oke, sebenarnya peristiwa menyalahkan itu tuh ada termnya ya, ada istilahnya namanya victim blaming. Jadi ketika ada korban perempuan, aku dari tadi ngomong korbannya perempuan ya, itu bukan aku menegasi bahwa ada korban laki-laki, tapi memang selama ini yang banyak menjadi korban prevalensinya adalah pada perempuan gitu. Oke. Jadi ketika ada perempuan yang mengutarakan bahwa dia mengalami ini dan dia tidak suka dan dia merasa terancam, itu seringkali orang hold the accountability not to the perpetrator, bukan pada pelaku, jadi menagih kesalahannya nggak pada pelaku, tapi menagih tanggung jawabnya bukan pada pelaku, tapi pada perempuan gitu. Sebenarnya itu ya akarnya sebenarnya jauh banget, yaitu pandangan yang tidak adil terhadap perempuan gitu. Jadi seakan-akan perempuan itu ketika mau beraktivitas atau berpartisipasi pada ruang publik itu harus memenuhi standar-standar dulu yang ada di masyarakat. Misalnya harus berpakaian seperti ini gitu, berpakaian mungkin berjilbab atau harus pakai baju yang berlengan panjang, harus pakai celana panjang. Padahal kan laki-laki tidak dituntut seperti itu gitu loh. Jadi yang dipermasalahkan adalah perlakuan yang tidak sama gitu. Itu tadi sih. Jadi mungkin kenapa masih ada victim blaming ya karena masyarakat masih belum adil memperlakukan perempuan di ruang publik sebagaimana memperlakukan laki-laki. Jadi mungkin kalau laki-laki ada di luar rumah, beraktivitas, bekerja, kuliah pada malam hari, anggapannya itu sesuatu yang normal gitu loh. Sesuatu yang memang seharusnya dilakukan. Tapi ketika itu sama perempuan, ternyata masyarakat kita belum memandang itu sebagai sesuatu yang sama nih haknya antara laki-laki dan perempuan gitu. Tapi itu masuknya patriarki enggak, Kak? Oh iya. Oh jadi iya itu lebih dalam lagi. Jadi patriarki kan adalah budaya ya, budaya yang lebih menguntungkan laki-laki gitu ya. Benar sebenarnya itu tadi berakar pada patriarki itu. Aduh. Jadi memang laki-laki ini memposisikan sebagai faktor penentu gitu kan, Kak? Iya, tapi sebenarnya laki-laki itu ketika perempuan ngomong bahwa laki-laki gitu ya, laki-laki pelaku, perempuan itu korban, itu tuh sebenarnya tidak pada si personal laki-laki gitu, tapi pada sistem itu tadi teman-teman. Jadi namanya sistem ya nggak bisa dong itu dipikul sendiri pada satu orang gitu. Jadi kalau misalnya ada laki-laki, jadi misalnya sebagai laki-laki sebaiknya kamu tidak usah tersinggung gitu ya. Misalnya ketika bahwa ada yang bilang bahwa laki-laki itu adalah
pelaku gitu ya, ya kamu memandangnya itu adalah sebagai oke, berarti selama ini laki-laki banyak yang menjadi pelaku, apa yang salah nih di dunia laki-laki, apa yang salah antara pergaulan sosialisasi laki-laki atau nilai-nilai di dunia laki-laki yang kalian bangun bro to bro itu, like what's wrong there, itu harus kita lihat gitu, supaya kalian bisa berinteraksi terus dengan your peers yang perempuan gitu loh, teman-teman perempuan kamu gitu. Menarik banget Kak, sepakat sih dengan statementnya Kakak. Namun Kak, menurut Kakak nih dan teman-teman feminis Jogja, gimana sih menciptakan ruang aman di Yogyakarta ini Kak? Versinya Kakak gimana? Tentu saja mulai memandang adil ya gitu, kayak memandang laki-laki dan perempuan itu harus punya akses ke hak mereka gitu, bahwa ya banyak ya hak itu, hak pendidikan, terus hak berekspresi, itu semuanya sama gitu. Ketika laki-laki diperbolehkan untuk melakukan ini, berarti perempuan juga harus punya hak untuk melakukan yang sama gitu. Kamu setuju nggak? Setuju. Pasti kan harus menegakkan menyuarakan hak keadilan gitu. Iya. Betul. Menarik banget teman-teman. Selanjutnya Kak, apa yang dilakukan feminis Jogja Kak selama ini untuk yang udah atau yang ingin agar budaya catcalling tadi ini menurun Kak? Oh iya, sebenarnya kami mimpinya, mimpi we aiming high ya. Jadi mimpi kita nggak cuma menghapuskan catcalling gitu, tapi kami tuh mau masyarakat ini, dunia ini lebih ramah kepada perempuan gitu. Setuju. Nah, kita melakukan apa? Tentu saja kita yang selama ini kita lakukan ya pasti edukasi, dan edukasi itu dari mulai di internet, melalui sosial media dan website gitu, dan juga edukasi secara offline. Jadi diskusi-diskusi yang kita adakan, kita juga pernah workshop yang lumayan panjang gitu. Jadi tahun kemarin, tahun 2025 itu di bulan Juni sampai Juli itu kami ada workshop tentang hak kesehatan reproduksi dan seksual. Wow, menarik banget Kak. Iya itu menarik banget. Jadi kami mengundang profesional di bidangnya, yaitu dokter Objin, terus habis itu dokter yang untuk, aku lupa sih terminologi dokternya apa. Jadi dia spesialis untuk hormon laki-laki, lalu ada psikolog, psikiater, dan juga aktivis-aktivis perempuan. Jadi kami menengok lagi nih tentang hak-hak seksual dan reproduksi untuk anak-anak muda, karena menurut kami hak kesehatan seksual dan reproduksi disingkat HKSR ya. Jadi menurut kami HKSR ini isu yang kompleks gitu. Jadi kita perlu sesuatu yang bebas dari stigma. Stigma itu kayak itu tadi loh, yang kayak bebas dari stigma, beda dari stereotip gitu. Jadi kita harus benar-benar cari tahu gitu. Menarik banget. Terus kalau menurut kakak Kak, apa nih pesan-pesan buat teman-teman kita yang menjadi korban sering catcalling kan Kak? Terus sama masyarakat nih Kak, himbauannya apa Kak untuk catcalling tadi ini dihapuskan Kak? Apa pesannya Kak? Kalau untuk teman-teman yang mengalami, aku menyampaikan bahwa maaf itu terjadi kepadamu, tapi yang perlu diingat adalah itu sama sekali bukan salah kamu, dan kamu harus membangun semangat lagi untuk mungkin, kan biasanya jadi takut ya, kayak jadi takut sekolah atau takut kuliah, takut bekerja di malam hari. Itu bukan salah kamu, dan kamu tidak perlu membatasi ruang gerak itu sih. Jadi bukan salah kamu dan tidak perlu membatasi ruang gerak. Dan untuk masyarakat penting banget untuk menciptakan ruang aman untuk kita mendorong partisipasi perempuan di luar rumah. Jadi supaya perempuan bisa mengembangkan dirinya, supaya banyak anak-anak perempuan yang nggak takut kuliah malam, diskusi malam gitu. Jadi pandang hak perempuan untuk berekspresi dan mengembangkan dirinya seluas-luasnya itu harus dipenuhi gitu, dan harus didukung. Wow, dalam banget guys. Oke, mungkin kayak kita udah cerita-cerita banyak Kak. Terima kasih banyak ya Kak udah datang ke acara Macata hari ini Kak. Buat teman-teman
Macata, jangan lupa saksikan Macata di episode berikutnya. Aku Bakti Utomo dan Kak Ririn pamit undur diri. Selamat jumpa di episode berikutnya. Dadah!